Baik, banyak lagi yang lainnya. Yang jelas bapak-bapak, sholat sunnah qobliyah ba'diyah ini dianjurkan untuk berpindah-pindah tempat. Gitu. Karena dalam Quran itu disebutkan yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Nanti pada hari kiamat, ya, apa-apa yang menjadi tempat-tempat sujud kita itu menjadi saksi di hadapan Allah. Makin banyak tempat kita sujud, makin banyak yang menjadi saksi di pengadilan Allah Subhanahu. Ternyata itu sebabnya. Dipindah sana, pindah sini. Ternyata bumi atau tempat sujud itu nanti bersaksi di hadapan Allah. Tuh, dalam Al-Quran ada, dalam hadis malah 3 hal tuh. Ada dalam hadis disebutkan seorang imam tidak patut baginya untuk melaksanakan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah di tempat yang sama ketika dia mengerjakan maktubah, sholat wajib. Artinya bahwa sholat wajib umpamanya dia mengerjakan sholatnya di perimaman, tapi mengerjakan sunatnya situ juga lah, tidak patut. Ya. Malah dia harus pindah ke tempat yang lainnya. Makanya pengurus masjid, ya biasa saya imam di mana-mana tuh Pak, karena ruangan anunya besar, maka di depannya itu sudah ada sejadah lain seperti Masjid Raudhah, ya Pak ya, Masjid Raudhah, kemudian Masjid Magaksari Pasar, itu di depannya itu sudah ada sejadah khusus untuk melaksanakan sholat sunnah. Nah gitu. Jadi berbeda dengan tempat sholat wajib. Nah, pindah. Kemudian lagi bagi jamaah tentu saja mengerjakan sholat sunat ini dikerjakan. Tadi disebutkan lebih baik mengerjakan dan lebih utama mengerjakan sholat sunat itu di rumah, kata tadi di rumah. Memang benar mengerjakan sholat sunat itu lebih afdal di rumah, baik laki-laki maupun perempuan, kecuali sholat wajib. Jadi sholat sunnah ini lebih utama di rumah. Nah, cuman ada kasusnya bapak-bapak, orang setelah sholat maghrib dia bertahan di masjid nunggu sholat isya. Lalu bagaimana dengan sholat sunatnya? Nah, solusi yang ditawarkan oleh para imam mazhab termasuk Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i dan murid-muridnya, ya, seharusnya sholat sunat itu dikerjakan di rumah, boleh di masjid, tapi solusinya harus dipisahkan dengan sholat wajib. Pertama sholat wajib assalamualaikum, assalamualaikum. Nah kita pisahkan dengan sholat sunat, jangan disambung. Mana yang disambung? Assalamualaikum, assalamualaikum, langsung tegak lagi Allahu Akbar sholat sunat. Nah itu nyambung namanya itu. Menurut mazhab Syafi'i, ya, harus dipisahkan. Cara memisahkannya satu dengan berzikir, berwirid. Astagfirullahaladzim,
Astagfirullahaladzim. Kemudian berzikir sampai selesai, sampai doa. Baru setelah itu mengerjakan sholat sunat. Itu cara pertama ya, yang biasa kita lakukan. Berarti yang biasa kita lakukan itu ternyata di dalam mazhab Syafi'i itu sudah ada. Cara yang kedua memisahkannya itu dengan ngobrol dengan samping kanan, samping kiri. Ngobrol itu untuk memisahkan sholat wajib dan sholat sunnah. Berarti ngobrolnya itu juga anjuran Nabi. Tuh, ya, orang bilang, nggak boleh ngobrol di masjid. Enggak, ternyata anjuran Nabi juga. Untuk memisahkan antara sholat wajib dan sholat sunnah. Itu ya. Di Mekah saya tengok, di Madinah orang begitu, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, langsung tegak, langsung tawaf. Itu kalau di Mekah langsung tawaf. Sebab kalau masih duduk juga situ dipijak orang. Gitu ya. Tapi yang bagian sebelah dalam, bagian sebelah dalam tidak di lingkaran tawaf, banyak orang-orang di sana Assalamualaikum langsung tegak, langsung sholat sunat. Langsung sholat sunat dia. Ini berarti tidak tahu, ya, tidak tahu berarti. Padahal anjurannya harus dipisahkan dengan apakah baca doa, apakah zikir, apakah kita ngobrol dengan kawan. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Apa kabar? Sehat? Sehat. Allah sudah ngobrolnya. Apa itu sholat sunnah? Kayak gitu. Itu yang dimaksud. Iya. Yang jelas ada pembicaraan lah antara samping kiri kanan dengan kawan kan. Itu cara yang kedua. Lalu cara yang ketiga untuk memisahkan antara sholat wajib dan sunat tadi adalah dengan berpindah sajadah tempat sujud kita. Ya, dengan berpindah. Misalnya sholat wajib tadi sebelah kanan, sudah assalamualaikum, nah langsung sholat sunat tadi, kita nak cepat, tak sempat lagi wirid-wirid dengan kawan kan, sudah pindah tempat ke sana sebelah kiri, atau langsung di rumah sholatnya, ya. Nah itu yang dianjurkan, bapak-bapak ya. Artinya apa? Yang semacam ini ternyata sudah kita praktekkan dalam sehari-hari. Ternyata sudah kita praktekkan. Sudah assalamualaikum imam kita wiritan, ya, sampai zikir, sampai doa, baru kita melaksanakan sholat ba'diyah. Ternyata sudah kita jalankan. Nah, supaya dapat sunnah ketiga-tiganya cara ini, bolehlah kita praktekkan gitu kan. Sudah kita assalamualaikum, kita zikir bersama. Sudah selesai zikir bersama, kita bersalam-salaman sallallahu ala Muhammad, sambil itulah, sambil kita ngobrol. Apa kabar, sehat-sehat. Itu